Tepat di tengah pesta pernikahan megah seorang perwira muda, seorang ibu mertua melangkah naik ke pelaminan, lalu menyiramkan sember air komberan ke gaun pengantin menantunya. Di depan para tamu kehormatan, para jenderal, dan kilatan kamera, sang pengantin wanita hanya diam, menunduk tanpa membalas sedikit pun. Tapi tak ada yang tahu. Wanita yang mereka hina itu menyimpan sebuah identitas yang bisa mengguncang seluruh institusi. Siapa sebenarnya wanita berjilbab sederhana ini? Dan kenapa 1 tahun kemudian, helikopter militer mendarat tepat di halaman rumah mertuanya? Jangan lewatkan 1 detik pun dari kisah ini, karena semakin ke akhir, kebenaran yang terungkap akan membuatmu terdiam. Kalau kisah seperti ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan like dan subscribe agar setiap kali ada cerita penuh makna, kamu jadi orang pertama yang merasakannya. Tulis juga di komentar, kamu sedang menonton video ini dari kota atau daerah mana, biar kita tahu seberapa luas cerita ini menyentuh hati Indonesia. Pagi itu, langit Cimahi masih menyimpan jejak hujan semalam. Kabut tipis menyelimuti kompleks asrama TNI AD, membuat dedaunan bergetar halus oleh angin lembut. Di sudut belakang dapur mes perwira, seorang gadis muda tampak membungkuk, menyapu lantai dengan gerakan perlahan tapi mantap. Pakaian yang ia kenakan tampak lusuh hijab polos, gamis pudar, dan sandal karet yang sudah aus. Namun, ada sesuatu dalam cara ia bekerja yang membuat mata tertentu tidak bisa mengabaikan. Namanya Salsabila Rahma. Dia tidak banyak bicara. Saat istri-istri perwira berkumpul di ruang tengah untuk menggosip tentang kehidupan sosial atau saling pamer perhiasan, Salsabila lebih memilih duduk di bangku kecil dekat tungku dapur, membuka mushaf kecilnya, dan membaca dalam diam. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi ada kedamaian yang merambat dari caranya menunduk dan melantunkan ayat-ayat suci. Letnan 1 Reza Mahendra, pemimpin regu pelatihan yang baru dipindahkan ke asrama ini, menyadari kehadirannya bukan dari suara atau sikap mencolok, tapi justru karena ketenangan yang terpancar. Suatu pagi, saat turun dari lantai atas, ia melihat dari balkon ruang perwira seorang perempuan tengah mengepel lantai dengan tangan terbungkus kain lap, tubuhnya sedikit membungkuk, dan wajahnya tertutup bayangan. Reza hendak melangkah pergi, namun matanya tak jadi beralih. Ada sesuatu yang membuatnya menatap lebih lama dari biasanya. Dalam lingkungan militer yang kaku dan serba teratur, Salsabila seperti anomali. Ia berbeda tapi tidak ingin menonjol. Dan justru karena itu, dia menarik perhatian letnan muda yang dikenal disiplin dan tertutup. Beberapa hari berikutnya, Reza mulai sering mencari alasan untuk ke dapur belakang. Kadang ia berkata ingin memastikan sanitasi, kadang hanya untuk mencuci tangan. Tapi setiap kali ia lewat, selalu ada pertanyaan kecil yang diselipkan, air dari sumur ini sudah difilter? Atau, kamu tinggal di mana sebelumnya? Semua itu ia lontarkan dengan suara tenang, tapi mata yang menatap langsung pada Salsabila, seolah ingin memahami lebih dalam siapa sebenarnya gadis ini. Salsabila menjawab seperlunya. Tidak pernah menyebut asal-usulnya dengan jelas. Tapi Reza memperhatikan, setiap pagi saat belum ada yang datang, gadis itu duduk menghadap jendela, membaca Quran dengan wajah teduh yang tak pernah ia lihat pada perempuan lain. Sementara itu, para ART lain dan istri perwira mulai berbisik-bisik. Pembantu desa itu sok suci ya? Ucap salah satu dari mereka, Bu Ratna, yang paling vokal di antara para ibu. Kalau aku jadi Reza, aku pasti ambil istri dari keluarga baik-baik, bukan dari gang sempit. Anjur. Rumor mulai menyebar bahwa letnan muda mulai menaruh perhatian pada gadis dapur. Tatapan-tatapannya, kehadirannya di area art, bahkan senyum kecilnya saat meminum teh buatan Salsabila semuanya menjadi bahan gosip. Trennya beda, kata Reza suatu sore saat Salsabila menyajikan teh untuk tamu rapat kecil di mes. Ada aroma yang aneh, tapi menenangkan. Itu dari daun pandan dan jahe. Resep ibu saya, jawab Salsabila pelan. Mereka bertukar senyum untuk pertama kalinya. Hari demi hari, ketertarikan Reza semakin nyata. Tapi bukan ketertarikan fisik semata, ia merasa dihormati oleh kesederhanaan dan keteguhan hati gadis itu. Bukan karena kecantikan luar, tapi karena rasa damai yang jarang ia temukan dalam dunia militer yang penuh tekanan. Suatu malam, setelah semua art kembali ke kamar mereka, Reza berjalan pelan ke arah dapur. Ia melihat Salsabila duduk membelakangi pintu, masih dengan mushaf kecil di tangan. Cahaya lampu bohlam kuning menyorot wajahnya dari samping, membuat bayangannya jatuh panjang ke lantai. Ia tidak menyadari Reza ada di sana. Reza tidak bersuara, hanya berdiri di ambang pintu, menatap lama. Dalam hati, ia tahu, ini bukan sekadar ketertarikan. Ada sesuatu dalam diri Salsabila yang mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Namun, tidak semua orang bisa melihat itu. Pada suatu pagi yang cerah, Bu Ratna memergoki Reza sedang menatap ke arah dapur dari balkon. Letnan, sapa Bu Ratna, dengan suara dibuat-buat manis. Sedang cari siapa? Atau sedang naksir siapa? Matanya menyipit, mengikuti arah pandang Reza. Ketika ia melihat sosok Salsabila sedang mencuci piring, senyumnya menghilang. Astaga,
Masa perwira muda kita memperhatikan yang seperti itu? Reza hanya membalas dengan anggukan sopan dan berbalik tanpa menjawab. Tetapi gumaman dan tatapan mulai berkembang. Di asrama militer yang tertutup, segala sesuatu yang berbeda selalu menjadi bahan pembicaraan, dan hubungan yang belum terjadi itu pun sudah mulai mendapat penilaian dan penghakiman. Bagi sebagian besar orang di asrama, Salsabila hanyalah pembantu kampung yang sedang beruntung. Tapi Reza tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar hijab polos dan pakaian lusuh. Ada kedalaman di balik senyapnya. Ada kekuatan dalam diamnya. Dan, meski ia sendiri belum tahu seluruh cerita di balik gadis itu, Reza yakin pada satu hal, dia bukan orang biasa. Di balik kain lap dan mushaf kecil yang selalu ia bawa, tersembunyi sebuah rahasia yang kelak akan mengguncang dunia yang mereka kenal. Sore itu, kantin asrama tampak lebih ramai dari biasanya. Aroma gorengan hangat bercampur dengan wangi teh manis yang mengepul dari cangkir-cangkir kaca sederhana. Para ART duduk bersisian dengan ibu-ibu perwira, berbicara pelan namun penuh semangat, sementara radio tua di sudut ruangan memutar lagu nostalgia yang menyatu dengan deru kipas angin tua. Di tengah keramaian itu, Letnan 1 Reza Mahendra memasuki kantin dengan langkah mantap, namun, ekspresi wajahnya menunjukkan ia tidak datang untuk sekadar menikmati teh sore. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti pada satu sosok yang sedang mengatur nampan di meja dapur Salsabila. Tidak ada senyum yang ia tunjukkan, hanya tatapan lurus dan tegas. Beberapa ART mulai saling menatap. "Itu kan Letnan Reza," bisik salah satu dari mereka. "Ngapain dia kesini sore-sore?" Sudah seminggu terakhir ini, Reza sering mondar-mandir ke area dapur dengan berbagai alasan yang tampak dibuat-buat. Suatu hari ia datang membawa galon air, menawarkan bantuan kepada Salsabila. "Berat," katanya singkat. Ia mengangkat galon besar itu dan meletakkannya di pojok dapur, sementara para ART memandang dengan mata membelalak. "Perwira bantuin pembantu?" bisik salah satu ART, mulutnya setengah terbuka karena tak percaya. Hari berikutnya, Reza datang untuk menanyakan apakah makanan ART sudah diperiksa kebersihannya. Tidak ada yang benar-benar percaya bahwa seorang Letnan 1 punya waktu untuk urusan dapur. Reza menyadari gumaman yang mengiringi setiap langkahnya, tapi ia tidak peduli. Di dalam hatinya, keputusan yang selama ini ia renungkan perlahan menemui titik terang. Ia melihat Salsabila bukan sebagai pembantu, bukan juga sebagai wanita biasa. Keteguhan, kesabaran, dan cahaya tenang dalam dirinya itu yang membedakannya dari siapapun yang pernah ia temui. Dan sore itu, di kantin yang menjadi pusat segala hiruk-pikuk asrama, Reza memilih untuk berbicara di hadapan semuanya. Salsabila masih sibuk menyusun piring, ketika suara kursi digeser terdengar nyaring. Semua kepala menoleh. Reza berdiri di tengah ruangan. Ia tidak membawa bunga, tidak mengenakan jas formal, hanya seragam dinas yang rapi, dan sepatu yang berkilau karena disemir. "Permisi," katanya dengan suara mantap. "Saya ingin menyampaikan sesuatu." Suasana mendadak sunyi. Bahkan radio yang sebelumnya ramai kini terasa seperti berhenti. Mata Reza tertuju pada Salsabila. "Saya, Letnan 1 Reza Mahendra, dengan penuh kesadaran dan keyakinan, ingin menikahi Salsabila Rahma." Cangkir teh jatuh dari tangan salah satu ART, memecahkan keheningan dengan bunyi pecah yang nyaring. Sendok terlepas dari jari ibu perwira di ujung meja. Semua mata membelalak, beberapa orang bahkan menutup mulut mereka karena tidak percaya dengan apa yang baru saja terdengar. Salsabila membeku di tempat, nampan di tangannya bergetar sedikit, dan matanya mulai berkaca-kaca. Tapi bukan karena bahagia melainkan karena terkejut, bingung, dan mungkin takut. Reza tidak menoleh ke arah siapapun. Ia hanya menatap Salsabila dengan mata jernih, tanpa senyum, tanpa keraguan. "Saya tahu ini tidak biasa. Tapi saya tidak pernah mencari biasa." Salsabila tidak mampu berkata apa-apa, ia hanya menunduk, menatap lantai, dan menahan napas yang berat. Di sekeliling mereka, bisik-bisik mulai berubah menjadi gumaman keras. "Apa-apaan ini? Dia mau nikah sama pembantu? Letnan itu pasti kena guna-guna." Bu Ratna langsung berdiri, wajahnya merah padam. "Ini lelucon, kan?" ucapnya dengan suara tinggi, tapi Reza tetap diam. Ia menoleh ke arah Art, yang masih berdiri kaku, lalu kembali menatap Salsabila. Beberapa detik yang terasa seperti keabadian, akhirnya terlewati ketika Salsabila membuka mulutnya. "Saya."